Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami talabah Pondok Pesantren Rubata Seruan Nur Desa Ambalang ingin menampilkan sesi tanya jawab. Abdurrahman, ana mau nanya dong. Boleh. Benarkah Allah itu ada? Benarlah. Artinya apa? Lihat aja ciptaannya berupa langit dan bumi serta seisinya, itu menandakan bahwa Allah itu ada karena tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sekarang ana pengen ngomong ke Ridho. Di dalam ilmu tauhid itu ada yang namanya dalil akli dan ada yang namanya dalil nakli. Nah, pertanyaannya Dok, ente tahu nggak apa itu namanya dalil akli dan apa namanya dalil nakli? Tahu dong. Apa? Coba jelasin. Jadi begini Abdurrahman, yang namanya dalil akli itu dalilnya secara logika, sedangkan nakli itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pindah. Yang dimaksud pindah di sini ialah dalil yang berpindah dari Nabi, dalil yang pindah dari Nabi ke kita yang berupa hadis. Amar, Anda mau nanya dong. Boleh. Kalau hukum mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah apaan sih? Hukumnya wajib, kata Imam Ahmad Al-Marzuki di dalam Nazam Manaqidul Awam. Beliau menyebutkan wa ba'du falam yujibil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Sak, ane pengen ngomong sama ente. Ngomong-ngomong tentang mukallaf itu apa sih? Mukallaf ialah seseorang yang dibebani dengan perintah syariat, dan orang mukallaf adalah orang yang sudah balik dan berakal. Terus kalau tanda-tandanya orang balik? Di dalam kitab Mukhtasar Latif telah disebutkan annaha bi 15 sanatan aw bil ihtilami aw bil haidi fil mar'ati. Rifki, ana mau bertanya kepada antum. Iya. Ada salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Siapakah makhluk Allah itu? Jawabannya ialah malaikat. Di dalam Nadhaman Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki mengatakan yang berbunyi wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wa la nawma lahum. Sekarang ana penanya kepada Akbar. Ya. Mengenai hal yang membatalkan wudu, termasuk hal yang membatalkan wudu ialah memegang kemaluan laki-laki atau perempuan. Permasalahannya, apakah batal wudu seseorang yang memegang kemaluan hewan? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang membatalkan wudu itu memegang kemaluan manusia, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Al-Mukhtasar Latif di dalam fasal Nawaqidil Wudu'i yang berbunyi Ar-rabi'u masu qubulil adami aw halqati duburihi bi batni ra'ati aw butunil asabi'i. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang mau menjawab? Ana bisa. Coba tolong jelaskan Fahri. Nah, jadi gini Akbar, yang dimaksud dengan hadis ini ialah barang siapa orang yang berbuat sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka ganjaran pahalanya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lih, Ana pengen nanya dong sama ente. Boleh. Nah, kan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi ada yang dinamakan dengan hadis Jibril. Pertanyaannya gini, Li, kenapa dinamakan dengan hadis Jibril? Jadi kenapa dinamakan di Jibril? Karena di dalam hadis tersebut malaikat Jibril ikut berperan dalam menjalankan rukun-rukun agama. Kira anak pengen aja mengente. Boleh. Kalau kita pakai obat tetes untuk kuping, wudu kita batal gak? Ya enggak lah, kan yang batalin wudu itu yang keluar bukan masuk.
Jadi dijelaskan di dalam kitab Al-Mukhtasar Latif yang berbunyi wa yang kedua arba'atu asya'a al-awalu al-khariju min ahadi sabilainil qubuli wa tuburi illa al-maniyya. Wildan, ana mau bertanya kepada antum. Ya. Berarti kalau muntah bisa batalin wudu enggak? Enggak lah. Lah, kok enggak? Kan keluarnya sesuatu. Karena yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari salah satu dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Jadi Anda mau nanya sama antum, boleh? Apakah jika suami istri itu bersentuhan wudhunya batal? Batal lah. Lah kenapa? Karena suami istri itu bukan mahram. Yang tak batal itu antara mahram dengan mahram, seperti yang dijelaskan dalam hadis seperti yang dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Latif Al-Tiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'atil kabirainil ajnabiyaihi. Aidil, saya mau nanya sama ente. Iya. Kan dalam rotib itu ada bacaan Al-Qur'an. Apakah boleh seorang wanita yang sedang haid itu membacanya? Boleh. Yang tidak boleh itu orang yang memang sengaja membaca Al-Quran. Dan adapun orang yang membaca ratib, dia memiliki niat membaca zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Telah tercatat hukumnya di dalam kitab Mukhtasar Latif karangan Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Al-Hadrami yang berbunyi wa yahram bil haid wal janabah as-salah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wal lus fil masjid wa qira'atul qur'ani bi kasdil qira'ah. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu, Al-Fakir ingin bertanya kepada semua jamaah. Pertanyaannya, apakah seorang wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan haid, apakah wajib mengqada puasanya atau tidak? Jamaah, ada yang tahu gak jawabannya? Wajib gak? Ada yang tahu dalilnya gak? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, nanti bisa saya tanyakan dari salah satu santri Rubat Asruwan Nur. Nggak ada yang tahu. Selalu saya cari yang santrinya. Yang mana ya? Zidni alifi ta'al ila huna. Zidni, ana ingin bertanya kepada antum dengan sebuah pertanyaan, apakah seorang wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan haid, apakah dia wajib mengqada puasanya atau tidak? Ayo jawab sahibi. Wajib mengqada puasanya dan tidak wajib mengqada salatnya. Dalilnya, wa yajibu 'alaiha qada'u shaum Ramadan duna salati fi ayyamil haid. Tayyib, jazakumullah ahsanal jazaa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para santri Rubat Asrun Nur. Ya, boleh kita tepuk tangan buat anak-anak kita.